pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apa jawaban dari Imam Sufyan Ats-Tsauri tatkala mendapati pengingkaran dari sahabat dan murid-muridnya tatkala beliau menyambut Imam Abu Hanifah? Beliau berkata, "Wahai para sahabatku, apa yang engkau ingkari dari sikapku kepada Imam Abu Hanifah?" Beliau melanjutkan, "Sesungguhnya aku berdiri tatkala menyambut beliau karena aku berdiri beralasan karena beliau adalah orang yang memiliki ilmu. Jika tidak aku berdiri karena keilmuannya, aku berdiri karena umurnya yang lebih tua dariku. Jika aku tidak berdiri karena umurnya, aku berdiri karena sikapnya yang wara', yang penuh dengan kehati-hatian dalam menjalani hidupnya. Dan jika aku tidak berdiri menyebutnya karena kewara'annya, aku berdiri karena kefakihannya dalam mendalami ilmu agama." Maka mendengar jawaban dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, para sahabatnya pun terdiam. Inilah menggambarkan kepada kita kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala tentang kedudukan Imam Abu Hanifah di kalangan ulama-ulama sezamannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Imam Abu Hanifah juga memiliki pujian-pujian yang banyak. Di antaranya dikatakan oleh seorang imam yang bernama Syu'bah bin Al-Hajjaj, sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu tentang kisah seorang tabi'in ini. Beliau mengatakan, "Kana wallahi husnul fahmi wa jayyidu al-hifdhi." Sesungguhnya demi Allah, Abu Hanifah adalah seorang yang baik pemahamannya dan bagus hafalannya. Ini adalah pujian dari seorang Amirul Mukminin fil hadis, bahwasanya Abu Hanifah adalah juga seorang yang memiliki hafalan yang kuat dalam menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, lantas bagaimanakah dengan sikap kewara'an dari Imam Abu Hanifah? Dikatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah memiliki teman dalam berdagang, dan dia bernama Haus bin Abdurrahman. Suatu saat Imam Abu Hanifah menitipkan barangnya kepada teman dagangnya ini, untuk dijual di negara seberang. Maka berkatalah Imam Abu Hanifah, "Sesungguhnya dalam barang ini ada cacat. Maka hendaklah engkau menceritakannya kepada pembeli yang berminat mau membeli barang ini." Maka kemudian saudaranya pun atau kawannya pun mengatakan, "Iya kan, nanti akan saya sampaikan kepada calon pembeli." Maka tatkala barang Abu Hanifah ini dibawa oleh kawannya untuk dijual di negeri seberang, maka banyak dari kalangan penduduk setempat yang membeli barangnya Imam Abu Hanifah. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kawannya ini tidak menceritakan tentang kondisi barang yang dititipkan oleh Abu Hanifah tadi. Dia lupa menyampaikannya. Maka akhirnya tatkala telah pulang kawan tersebut ke negerinya dan telah menjumpai Imam Abu Hanifah kembali, maka Abu Hanifah kembali menekankan, kembali menanyakan apakah sudah dia terangkan tentang cacat barang yang ada pada barang yang dititipkan tersebut. Maka sahabatnya itu pun mengatakan, "Belum, aku lupa. Maaf ya Imam, aku sangat lupa. Aku lupa dengan apa yang kau sampaikan." Maka dengan sikap kewara'annya dari Imam Abu Hanifah, lantas Abu Hanifah pun mensedekahkan semua hasil dari barang dagangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin makan dari harta yang ada syubhat di dalamnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah juga adalah seorang imam yang memiliki sikap hati-hati terhadap perintah Amirul Mukminin atau perintah gubernur di kota Irak, terkhusus di kota Kufah. Suatu saat beliau diinginkan oleh gubernur untuk menjadi qadhi, menjadi hakim. Akan tetapi beliau menolak karena beliau takut ada harta-harta syubhat yang masuk ke dalam dirinya. Oleh karena itu beliau pun diuji. Tatkala menolak menjadi hakim atas perintah dari gubernur Kufah, beliau akhirnya dipenjara dan bahkan dikabarkan beliau meninggal di dalam penjara.
Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian di antara kisah tentang kecerdasan Imam Abu Hanifah adalah bahwasanya ya, suatu saat Imam Abu Hanifah mengunjungi muridnya sekaligus sahabatnya. Dia adalah seorang yang bernama Malik bin Anas yang juga merupakan imam dari salah satu imam yang 4. Maka tatkala beliau menjumpai ya, dihadapkan ya di depan Imam Malik bin Anas, murid-murid dan para sahabat yang sedang menimba ilmu kepadanya. Maka akhirnya Imam Abu Hanifah pun duduk dan menanyakan satu hal. Kemudian setelah hajatnya terlaksanakan, beliau pun akhirnya bangkit dan pergi meninggalkan majelis dari Imam Malik bin Anas. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian ya, apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Beliau kemudian ya, tatkala mengetahui Imam Abu Hanifah beranjak pergi karena telah terpenuhi hajatnya, beliau berkata kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, wahai para sahabat-sahabatku, ya, tahukah kalian siapakah orang yang barusan beranjak dari tempat kita?" Mereka mengatakan, "Kami tidak tahu ya Imam." Maka Imam Malik pun mengatakan, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat kuat argumentasinya. Tatkala dia ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya tiang ini terbuat dari emas, maka sesungguhnya dia pasti akan mampu menunjukkan kepada kita dengan hujah-hujahnya, dengan argumentasinya yang kuat. Kemudian ya, hal ini juga disampaikan oleh Imam Malik di kesempatan yang lain. Ya. Beliau pernah mengatakan, sesungguhnya Imam Abu Hanifah adalah imam yang sangat kuat sekali argumentasinya. Ya, tatkala beliau mengatakan bahwasanya pasir ini terbuat dari emas, sesungguhnya dia pasti akan bisa menunjukkan dengan argumentasi yang kuat. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Imam Abu Hanifah juga memiliki kisah-kisah diskusi dan debat kepada orang-orang ateis, kepada orang-orang dari golongan-golongan yang menyimpang dari agama Islam. Dan insya Allah kita akan sampaikan setelah jeda yang berikut ini.